saya Mutiara Tasya dengan NPM 2042 Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye! Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan bentuk perubahan dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP dan dirancang dengan karakteristik yaitu mengembangkan keseimbangan antara sikap sosial dan spiritual, pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Pentingnya memberikan waktu yang cukup untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Proses ini melibatkan pengembangan kompetensi inti kelas yang dirinci dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi dasar harus diorganisasi sedemikian rupa agar mendukung pencapaian kompetensi inti. Selain itu, pengembangan kompetensi dasar harus mengikuti prinsip akumulatif, saling memperkuat, dan memperkaya antar mata pelajaran serta jenjang pendidikan, baik secara horizontal maupun vertikal. Di dalam kurikulum 2013 hanya ada 4 elemen perubahan yang mendasar. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan atau yang biasa disebut dengan SKL. Yang kedua ada standar proses. Yang ketiga ada standar isi dan yang terakhir ada standar penilaian. Untuk elemen SKL ini, semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap atau efektif dan attitude. Yang kedua ada keterampilan atau psikomotor dan yang terakhir ada pengetahuan atau kognitif. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kompetensi inti adalah operasionalisasi dari standar kompetensi lulusan atau SKL yang mencakup kualitas yang harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Kompetensi inti dikelompokkan dalam 3 aspek, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor, dan harus mencerminkan keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Kompetensi inti yang berfungsi sebagai pengorganisasian sosial untuk kompetensi dasar, menghubungkan konten kompetensi dasar antar kelas atau jenjang pendidikan atau organisasi sosial dan antar mata pelajaran dalam satu kelas atau organisasi horizontal. Organisasi sosial memastikan adanya akumulasi berkesinambungan dalam pembelajaran, sementara organisasi horizontal menciptakan saling memperkuat antara konten dari berbagai mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Elemen standar isi yaitu kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah dengan jenjang SD tematik terpadu dalam semua mata pelajaran dan jenjang SMP kompetensi yang dikembangkan melalui mata pelajaran. Elemen standar proses yaitu semua siswa mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai menciptakan. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga boleh di luar kelas seperti di perpustakaan, bengkel sekolah, industri atau instansi yang terkait, dan bahkan masyarakat sekitar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi juga dapat diperoleh dari TV, radio, internet, dan lain-lain. Dan sikap attitude tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi siswa akan lebih banyak melihat dari apa yang telah dicontohkan oleh guru dengan memberikan suri tauladan yang baik. Untuk elemen standar penilaian, jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik atau mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, pengetahuan yang berdasarkan proses dan hasil kerja. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai sosialtif utama penilaian. Ekstrakurikuler pramuka akan menjadi wajib pada semua jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Dan ada juga elemen kurikulum merdeka.
Kurikulum Merdeka ini adalah salah satu inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dan konteks lokal, serta mengembangkan karakter dan kompetensi yang relevan dengan tantangan zaman. Elemen-elemen kurikulum Merdeka meliputi yang pertama ada profil pelajar Pancasila, yang kedua ada capaian pembelajaran, yang ketiga ada tujuan pembelajaran, dan yang keempat adalah alur tujuan pembelajaran. Yang akan dibahas yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila ini berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Yang kedua yaitu ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, yang dimana para pendidik memberikan modul ajar kurikulum Merdeka yang bisa berupa dokumentasi, langkah-langkah, media pembelajaran, dan asesmen. Komponen capaian pembelajaran ini yang terdiri dari beberapa hal seperti nilai agama, budi pekerti, sains, dan jati diri yang salah satunya tidak bisa dihilangkan karena saling melengkapi. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan ini meningkatkan kualitas pembelajaran, membentuk karakter siswa yang mandiri, dan mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Latar belakang kurikulum Merdeka Belajar ini adalah hasil PISA yang menunjukkan rendahnya tingkat kompetensi siswa, kesenjangan dalam kualitas pembelajaran, dan dampak pandemi COVID-19. Memfasilitasi siswa untuk memahami konsep yang harus dipahami dalam suatu unit pembelajaran, memfasilitasi siswa untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu alur pembelajaran, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis, urutan pembelajaran secara awal hingga akhir suatu fase. Oke guys, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah saya mohon maaf. Pada oleh saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.